Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan tahun ini boleh merayakan Natal bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya di tempat ini menyampaikan salam sekaligus ucapan selamat Natal mewakili Pendeta Hari Sugianto, Ketua dari STT Saat di Malang. Beliau menitipkan pesan ucapan selamat Natal dan ucapan terima kasih kepada segenap majelis hamba Tuhan dari Gereja Stadion dan juga jemaat Gereja Stadion yang selama ini banyak bekerja sama dengan STT Saat dan selama ini kami kira banyak mendukung dalam doa, dalam dana untuk pelayanan kerajaan Allah. Karena itu rekan-rekan, pagi ini kita juga bersyukur kita akan bersama-sama membahas satu tema yang saya kira jarang dibicarakan di Natal-Natal, rekan-rekan. Tema yang diberikan kepada saya adalah sebuah pedang akan menembus jiwamu. Rekan-rekan, mari saya undang kita membuka dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua. Saya akan membaca ayat 33 sampai 35 bagi kita sekalian. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 33 sampai 35, demikian firman Tuhan. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka, yaitu ayah dan ibu Yesus, dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, jika saudara punya seorang bayi, saudara akan menyadari bahwa kehadiran seorang bayi itu bisa membuat ada banyak perubahan di dalam hidup. Rekan-rekan, saya percaya kehadiran seorang bayi itu memberikan sukacita, rekan-rekan. Ada kebahagiaan tersendiri, ada excitement sendiri yang terjadi ketika seorang bayi hadir di tengah-tengah keluarga. Dan saya mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan hanya sekedar excitement atau joy atau sukacita yang terjadi ketika seorang bayi hadir di keluarga. Saya kira ada banyak perubahan yang lain yang akan terjadi. Ibu-ibu mungkin akan mulai merasakan yang namanya perubahan jam tidur. Yang tadinya mungkin bisa tidur, sekali tidur 5 jam, di tengah malam mungkin sekarang tidurnya 1 jam bangun, 1 jam bangun, 1 jam bangun, dan seterusnya. Bapak Saudara, kita yang dulu mungkin mau kemana-mana enak aja begitu ya, mulai harus memikirkan, nggak bisa, kita cuma bisa pergi di jam segini sampai jam segini. Karena apa? Karena kalau enggak itu lewatin jam tidur. Kalau lewatin jam tidur anak, nanti dia nggak tidur, kita berabe. Bapak Saudara, ada banyak perubahan yang terjadi ketika seorang anak itu hadir. Bapak Saudara, kalau dulu pergi liburan gampang. 1 koper mungkin itu bisa seminggu dan sebagainya. Setelah punya anak, pergi 1 minggu itu bisa kayak pindah rumah, Bapak Saudara. Karena apa? Perubahan. Bapak Saudara, kehadiran seorang anak beri sukacita. Kehadiran seorang anak membuat perubahan, rekan-rekan. Tapi seringkali kehadiran seorang anak juga menyingkapkan banyak hal dalam diri kita. Saudara, saya menyadari ketika saya punya anak, saya menyadari ternyata saya tidak sesabar yang saya pikirkan. Saya tidak semengasihi seperti yang saya bayangkan. Ternyata saya lebih banyak egoisnya, ternyata saya lebih banyak mikirin diri saya sendiri, dan sebagainya. Rekan-rekan, jika kehadiran seorang anak atau seorang bayi saja bisa menimbulkan perubahan yang begitu besar, bisa memberikan sukacita, namun juga bisa memberikan tantangan. Dan kadang-kala tantangan itu begitu besar, begitu menyulitkan. Saya percaya kehadiran Kristus juga akan menghadirkan tantangan, perubahan, dan sukacitanya tersendiri. Masalahnya adalah ada banyak orang tidak menyadari konsekuensi apa yang mengikuti kehadiran Kristus di dalam diri seseorang. Rekan-rekan, pagi hari ini saya pengen mengajak kita untuk melihat konsekuensi apa yang sebenarnya akan terjadi ketika kita berkata, mari Kristus hadir di hidup saya. Ketika kita berkata, Kristus Sang Mesias itu ada di hidup saya, sesungguhnya apa yang akan terjadi di hidup kita? Rekan-rekan, ketika Kristus hadir di hidup kita,
tentu akan ada sukacita dan damai sejahtera. Tapi ketika Kristus hadir di hidup kita, firman Tuhan berkata bahwa Kristus itu tidak akan pernah membiarkan kita seadanya. Kristus akan secara intensional mengerjakan banyak hal supaya kita menjadi seperti apa yang Dia mau sampai pada akhir ketika Dia datang kembali ke dunia ini. Artinya apa? Rekan-rekan, Kristus akan secara intensional, Allah akan secara sengaja, Allah akan mengusahakan segala hal supaya kita menjadi seperti yang Dia mau. Persis seperti yang Max Lucado katakan, Allah memang mengasihi dan menerima kita apa adanya, tetapi Allah tidak akan membiarkan kita seadanya. Allah akan membuang apa yang perlu dibuang, Allah akan membengkokkan apa yang perlu dibengkokkan, meluruskan apa yang perlu diluruskan, sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya J.C. Riley berkata, proses menjadi serupa dengan Tuhan, perjalanan hidup seorang Kristen itu tidak akan mudah. Kadang-kala akan terlihat seperti sebuah peperangan. Orang Kristen yang sejati pasti akan dikenal bukan hanya dengan damai sejahtera di dalam hatinya, tetapi juga sebuah pergolakan batin. Karena dia akan menemukan terlalu banyak pembentukan, gesekan yang akan terjadi di dalam dirinya disebabkan oleh kehadiran Kristus. Nah, rekan-rekan, itulah yang dikatakan oleh Simeon kepada Maria dalam bagian ini. Kehadiran Kristus itu akan menjadikan sebuah proses pembentukan yang berat terjadi dalam hidup Maria. Dan proses pembentukan yang berat itu bahkan bisa terasa seperti sebuah pedang yang menembus jiwanya. Nah, saudara, jika itu terjadi di Maria, saya percaya itu juga akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya akan memberikan damai sejahtera. Namun kehadiran Kristus juga akan mengakibatkan konflik, perang, penderitaan batin yang besar dalam proses pembentukan untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Rekan-rekan, hari ini kita pengen belajar dari Maria 3 buah bentuk konflik, perang, penderitaan batin yang akan kita hadapi ketika Kristus hadir di hidup kita. Yang akan terasa seperti pedang itu. Mari kita pelajari satu persatu pedang yang akan muncul di hidup kita ketika Kristus ada. Rekan-rekan, yang pertama, ketika Kristus hadir di hidup kita akan mengalami yang namanya pilihan, saudara. Kalau saudara perhatikan kisah Maria tadi yang bertemu dengan Simeon, sampai sebelum kisah ini, seluruh berita tentang Tuhan Yesus itu selalu disampaikan dalam nada yang positif. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dalam nada yang menakjubkan. Ada malaikat datang, ada bala tentara surga, dan sebagainya. Dan semua nadanya itu sukacita, rekan-rekan. Dan pesannya cuma satu, bayi ini Kristus Tuhan. Tapi tiba-tiba ada yang berubah ketika bayi ini dibawa ke bait Allah, bertemu dengan Simeon. Setelah Simeon berkata, izinkan sekarang saya pergi dalam damai karena sudah melihat keselamatan dari Tuhan. Tiba-tiba Simeon masuk ke satu nada yang lebih minor. Lalu memberitahukan bagaimana anak ini akan melayani. Bagaimana anak ini akan melayani? Dia akan menimbulkan pertengkaran, katanya. Dia akan menjadi tanda perbantahan, artinya anak ini akan ditolak, anak ini tidak akan disukai oleh semua orang. Tapi juga berkata soal pelayanannya, either akan jadi batu sandungan atau jadi batu penjuru. Dan anak ini akan menyingkapkan pikiran hati banyak orang. Artinya apa? Sebenarnya Simeon mau berkata begini, kedepannya Yesus akan menjadi pemisah. Bagaimana orang berespon kepada Yesus akan menentukan siapa orang itu. Dan tidak ada respon yang netral terhadap Yesus. Engkau tidak bisa netral terhadap Yesus. Engkau either menolak dia atau engkau menerima dia. Engkau either membunuh dia, engkau either percaya kepada dia. Engkau either membuang dia jauh-jauh dan merasa tidak membutuhkan dia, atau engkau sujud menyembah dan mengakui, saya tidak bisa hidup kalau gak ada Tuhan. Saya akan binasa kalau gak ada Tuhan. Rekan-rekan, artinya tidak ada tempat netral. Engkau mau ikut dengan total atau engkau tinggalkan dia secara total. Dan ketika ini diberitahukan kepada Maria, sebenarnya Simeon secara pribadi mau berkata kepada Maria,
Maria, engkau pun perlu memilih. Dan ketika engkau memilih, engkau mau percaya kepada Allah yang datang dalam wujud manusia ini, dan engkau berelasi dengan Allah dalam wujud manusia ini di hidupmu, maka akan terjadi beberapa hal. Dan beberapa hal itu belum tentu menyenangkan, bisa menyakitkan, namun itu diperlukan untuk membentuk engkau menjadi seperti apa yang Allah mau. Kita akan pelajari 3 hal itu. Yang pertama, rekan-rekan, ketika Kristus hadir di hidup kita, kita akan mempelajari satu part yang berat, yang sulit. Bahwa Yesus itu Tuhan, kita bukan. Yesus itu Allah, Dia yang memegang kendali penuh, kita itu yang dikendalikan, kita yang diatur, dan kita tidak bisa menguasai Dia atau mendikte Dia. Rekan-rekan, kalau melihat kisah ini gitu ya, dalam Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 49, masih di pasal yang sama. Ketika Yesus berumur 12 tahun dibawa ke bait Allah, yang terjadi apa? Ternyata Yesus ketinggalan. Betul ya Bapak Saudara ya. Yesus ketinggalan, lalu orang tuanya sudah balik, lalu mereka baru sadar, aduh ketinggalan. Mereka balik lagi ke Yerusalem, udah dicari-cari, akhirnya ketemu Tuhan Yesus ada di bait Allah. Bapak Saudara, saya kira sama seperti semua orang tua yang lain yang cemas, ayah dan ibu Yesus juga cemas Bapak Saudara. Sehingga ketika bertemu mereka berkata begini, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Saya kira sebagai orang tua kita akan berharap anak kita ngomong apa? "Iya, sorry papa, sorry ma. Saya kasihkan main, lupa. Sorry udah bikin kalian khawatir," begitu. Tapi bukan itu jawaban Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus apa? "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dia ada di bait Allah hari itu, dan dia berkata dia harus ada di rumah Bapaknya. Seolah Tuhan Yesus sedang menarik jarak dengan Maria dan berkata, ingat, betul aku lahir dari kandunganmu, tapi ingat, aku ini anak Bapakku yang di surga. Aku ini anak Allah. Aku ini dari Allah. Dan karena itu engkau tidak berkuasa atas aku. Engkau tidak bisa mengatur aku. Saudara ingat kejadian lain ketika perkawinan di Kana. Ketika ada perkawinan lalu kehabisan anggur. Maria datang kepada Tuhan Yesus dan berkata apa? Mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus ngomong apa? Apa yang kau mau dari aku, hai wanita? Saudara, ada sebuah jarak yang dipasang oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Dan sebagai ibu-ibu, saya kira kita merasakan betapa sakitnya itu jika anak kita berkata begitu kepada kita, bukan? Bayangkan anak remajamu hari ini berkata kepada engkau, "Apa urusanmu dengan aku, hai wanita?" Kita akan berkata, "Hai anak, saya berharap engkau tidak dilahirkan," betul? Dan itu yang terjadi rekan-rekan. Tapi ini bukan Tuhan Yesus sedang kurang ajar, tapi ingat status Tuhan Yesus itu different. Dia itu anak Allah yang mengambil rupa manusia, dan dia sekalipun dalam rupa manusia dia tetap Allah. Dan di dalam keberadaan itu Tuhan Yesus sedang ngomong kepada Maria, "Aku Allah, kamu bukan. Kamu tidak bisa mengatur saya yang harus mengatur engkau." Saudara, saya kira bagi kita hari ini manusia berdosa, urusan tidak bisa memegang kendali. Urusan bukan sebagai penentu adalah sebuah pelajaran yang menyakitkan bagi kita. Betul? Semua hal hari ini rata-rata kita pikir bisa kita kendalikan. Semua hal rata-rata hari ini kita pikir kita bisa atur. Tapi ada satu pribadi yang kita tidak bisa atur. Tuhan. Dan pelajaran menyakitkan yang engkau dan saya harus terima ketika kita berkata, "Tuhan hadirlah di hidup saya," adalah kita berkata, "Oke Tuhan, saya tidak akan menjinakkan engkau. Saya yang mau menjinakkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau tidak harus melakukan apa yang saya mau. Saya yang harus melakukan apa yang Tuhan mau." Celakanya hari ini rekan-rekan, ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen.
Tapi dalam relasinya dengan Tuhan, dia memperlakukan Tuhan lebih seperti jin. Jin yang harus menggenapi, mengabulkan permintaannya. Jin yang apa-apa harus ikutin permintaan sang Tuan. Dan kalau tidak mengikutin, kita boleh marah, kita boleh ngambek, kita boleh membuang. Dan bukankah itu sikap banyak orang Kristen hari ini yang berkata, saya percaya Tuhan. Benarkah dia Tuhan? Enggak. Ada banyak yang memperlakukannya seperti jin kok. Kalau Tuhan gak kasih saya sembuh, kalau Tuhan gak kasih saya ini, kalau Tuhan tidak melakukan itu, tidak menurut waktu saya, tidak menurut hati saya akan buang Tuhan. Rekan-rekan, hal pertama yang Tuhan akan ajarin kita dengan keras. I am God and you are not. I am God and you are not. Saudara, bagaimana kita akan mempelajari itu? Saudara, semakin kita berjalan dengan Tuhan, harusnya rekan-rekan kita akan melihat Tuhan itu makin besar, bukan makin kecil. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan melihat dia semakin jelas dalam wujudnya sebagai Allah. Dan itu membuat kita tidak punya pilihan lain selain tunduk, rekan-rekan. Itulah sebabnya kalau rekan-rekan pernah nonton film Narnia, begitu ada sebuah percakapan yang menarik antara Lucy dengan Aslan. Lucy itu menggambarkan orang Kristen, sebenarnya Aslan itu adalah singa dari Yehuda, Yesus, rekan-rekan. Setelah Lucy dan Aslan itu sudah bertemu sejangka waktu, lalu Lucy tiba-tiba ngomong seperti ini ke Aslan. Waktu mereka ketemu lagi, Aslan kayaknya kamu lebih gede ya. Lalu Aslan ngomong, oh enggak, itu karena kamu sekarang lebih tua. Lucy-nya bingung, maksudnya apa? Iya, bukannya kamu lebih gede Aslan. Aslannya jawab, enggak, kalau kamu bertumbuh makin tua tiap tahun, maka kamu akan lihat saya lebih gede memang. Saudara, pesawat besar apa kecil? Kalau saudara lihat pesawat besar apa kecil? Besar, kalau dekat. Betul? Kalau kita 1 meter di depan pesawat, kita ngomong gila ini pesawat gede banget, betul? Tapi kalau itu pesawat ada 2 kilometer di atas sana, kita akan melihatnya kecil banget ya, begitu. Nah, karena ketika engkau dan saya hidup sama Tuhan, setiap hari makin dekat, harusnya kenyataan Tuhan itu akan begitu besar, menutupi kita sehingga kita berkata, saya nggak bisa enggak selain kagum, selain tunduk dan menyerahkan diri. Masalahnya adalah ada banyak orang yang menyebut diri Kristen hari ini berjalan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi stuck, tidak mendekat dan tetap melihat Tuhan Yesus sebegitu kecil, bisa diatur, bisa dikendalikan. Karena apa? Karena dia tidak bertumbuh sebenarnya. Saudaraku, pertanyaannya, seberapa Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita? Itu pelajaran berat yang Tuhan akan ajarkan kita. Yang kedua, rekan-rekan, apa pelajaran berat yang Tuhan akan ajarkan kepada orang ketika Kristus hadir di hidup kita? Tuhan ajarkan kita untuk hidup dalam ketundukan, ketaatan, dan keselarasan dengan Tuhan. Kalau rekan-rekan lihat Lukas 8 ayat 20-21, kejadiannya adalah ada orang memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Lalu Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Konteksnya apa? Konteksnya dalam kitab Markus berkata sebenarnya Maria dan saudara-saudara Yesus itu mendengar. Orang-orang bilang Tuhan Yesus udah gila. Karena apa? Karena dia ngaku-ngaku Tuhan. Karena dia mulai mengusir setan dan sebagainya. Lalu orang ngomong, ini anak kayaknya udah gila. Maria, ayo saudara-saudaranya datang jemput. Dan Maria datanglah menjemput, pengen membawa pulang Yesus. Lalu orang kasih tahu, Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu di luar. Lalu Yesus jawab apa? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Seolah Tuhan Yesus mau ngomong begini loh. Orang yang benar-benar dekat dengan aku. Mereka yang benar-benar ada relasi dengan aku adalah mereka yang tahu apa yang Tuhan mau dan mereka yang mengerjakannya. Mereka yang tahu kehendak
Bapakku dan mengerjakannya. Mereka yang sama hatinya dengan aku dan yang mengusahakan yang sama dengan aku. Kalau enggak, mereka cuma ngaku-ngaku. Saudaraku, pertanyaannya, engkau dan saya dekat dengan Tuhan apa enggak? Atau kita ngaku-ngaku? Saudara, jika kita benar ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengerjakan sebuah proses besar untuk ngapain? Untuk menyelaraskan hati kita dengan Dia. Dia akan terus-menerus memberitahu kita apa yang Dia mau. Dia akan terus-menerus memberitahu kita apa yang Dia inginkan, apa yang menyenangkan hatinya. Dan itu akan membuat kita harus belajar mengikutinya, belajar menaatinya, belajar mengerjakannya. Dan seringkali itu tidak gampang. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kita di bagian mana hidup kita yang tidak sejalan dengan Dia. Dia akan mengoreksi kita, Dia akan menghajar kita, Dia akan meluruskan apa yang tidak seharusnya. Dan apakah itu enak? Gak enak. Gak ada satupun teguran dan hajaran yang enak, bukan Bapak Ibu Saudara? Gak ada satupun proses perbaikan dan koreksi, proses kalibrasi yang enak, gak ada. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, apakah menaati firman Tuhan selalu gampang? Enggak. Menaati firman Tuhan bisa jadi sangat sulit, sangat menyakitkan, dan menuntut harga dari kita. Dan bukankah itu yang harus kita lakukan? Itu yang harusnya terjadi dalam hidup orang percaya. Bukankah itu yang harusnya dikejar oleh orang percaya? Mengerjakan apa yang Tuhan mau. Walaupun itu tidak enak, walaupun itu menyakitkan. Dan bukankah itu yang dicontohkan oleh Yesus sendiri? Saudaraku, pertanyaannya adalah begini. Sejauh apa kita merasa apa yang diperintahkan Tuhan itu penting bagi kita? Seberapa kita menemukan hati kita itu selaras sama Tuhan hari ini? Apa yang kau rindukan hari ini? Samakah dengan yang Tuhan rindukan? Kerinduan Tuhan tidak berubah, Bapak Ibu Saudara. Kerinduan Tuhan adalah segala bangsa, segala suku bangsa datang menyembah Tuhan. Itukah yang engkau dan saya rindukan? Atau yang engkau dan saya rindukan adalah bisa jalan kemana, bisa makan kemana, bisa pakai apa, bisa punya berapa. Saudara, apa kehendak Tuhan? Firman Tuhan yang jelas, yang Tuhan udah berulang kali ngomong kepada engkau dan saya, yang masih engkau dan saya anggap sepi, namun kita dengan bangga berkata, saya anak Tuhan. Sudah berapa kali mungkin Tuhan berkata, ampunilah, kasihilah lagi. Berapa kali Tuhan berkata, hiduplah yang kudus, tinggalkan dosa-dosamu. Dan kita berkata, enggak, ini masih terlalu nyaman, dan saya tidak mau. Berapa kali kita taat hanya karena kita memikirkan ini untungnya apa buat saya. Kalau dia tidak menguntungkan, saya tidak mau taat. Saudaraku, Tuhan akan kerjakan sebuah proses menyakitkan. Kalau ada Kristus di dalam kita, kita benar dekat dengan Dia, kita benar sayang Dia, maka yang terjadi harusnya adalah sebuah proses ketaatan walaupun menyakitkan. Karena apa? Karena kita sayang Dia. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang terjadi ketika Kristus hadir dalam hidup kita? Ketika Kristus hadir di hidup kita, maka kita bisa jadi akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, penderitaan, hal yang membingungkan, hal yang kita pikir ini buat apa. Namun kita tetap harus belajar percaya di tengah-tengahnya. Rekan-rekan, kalau kita melihat kisah hidup Yesus, rekan-rekan, maka kita akan menemukan Maria itu akan menjadi seorang pribadi yang saya kira paling bingung, rekan-rekan. Bingung dengan berbagai kejadian yang terjadi. Betul ada kejadian-kejadian yang menakjubkan, rekan-rekan. Malaikat datang, orang Majus datang, mana-mana tiba-tiba ini ajaib banget begitu ya. Tapi juga ada banyak hal yang membuat dia pasti akan bertanya-tanya, ini buat apa Tuhan? Ketika bayi itu baru berusia 8 hari, mereka harus melarikan diri, rekan-rekan. Melarikan diri karena ada raja yang mau membunuhnya. Harus pindah-pindah, perginya ke Mesir.
Lalu selama pelayanan Tuhan Yesus, yang ini mau membunuh dia, yang itu menghina dia, yang itu menolak dia. Yang ikut dia adalah sekelompok orang berdosa. Maria mungkin agak bertanya, ini apa sih? Gitu. Dan saya kira yang paling menyakitkan yang terjadi adalah ketika Maria ada di bawah salib itu, rekan-rekan. Melihat anak sendiri terpaku tidak berdaya. Melihat anak sendiri mencucurkan darah begitu rupa, dihina. Ada di atas kayu salib yang adalah lambang kekalahan, penghinaan, kutuk, kematian. Lambang kejahatan terbesar manusia yang menyalibkan penciptanya. Saya kira Maria ada dalam keadaan yang, ini apa Tuhan? Dan saya kira itulah pedang besar itu. Pedang yang amat besar yang menembus jiwanya. Saudara, saya pernah menyaksikan sebuah kantata dengan judul Sekali Genap Anakku Tersalib Sudah. Menggambarkan betapa menyakitkannya hati Maria ketika melihat Yesus tersalib. Namun rekan-rekan, betul saya kira itu kejadian yang membingungkan. Kejahatan besar, penderitaan dalam hidup Maria. Namun kejadian itu juga menjadi pembelajaran besar bagi Maria untuk melihat bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah bekerja bahkan dalam kejahatan untuk mendatangkan kebaikan terbesar bagi manusia. Allah bekerja bahkan di dalam apa yang disebut sebagai penderitaan itu. Maut itu untuk mendatangkan hidup dan pengharapan bagi orang yang percaya kepada dia. Sehingga sebenarnya di situ Maria percaya, belajar, diajarkan untuk ayo belajar percaya. Betul di dunia yang berdosa ini ada banyak kejadian yang mungkin engkau tidak mengerti. Ada banyak hal yang kau anggap sebagai kejahatan. Ada banyak hal yang kau anggap sebagai penderitaan. Namun sepanjang ada Kristus, Kristus akan turut bekerja di dalamnya. Kristus berdaulat atasnya. Kristus akan memakai itu semua untuk menjadikan kita seperti yang dia mau. Tapi saudara, saya nggak tahu apa yang engkau anggap sebagai kejadian yang engkau tidak mengerti hari ini. Apakah itu kehilangan? Apakah itu kegagalan? Apakah itu sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Sakit penyakit yang berulang kali? Apakah itu engkau lahir di keluarga yang tidak normal seperti keluarga pada umumnya? Tidak seideal yang kau bayangkan? Hidupmu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan kau bertanya Tuhan ada di mana? Saudara, saya mau ngomong begini. Pedang ketiga yang kita mau pelajari adalah bahwa dalam semua hal yang kita tidak mengerti itu, ingatlah ada Tuhan yang berdaulat. Ada Tuhan yang mampu menebusnya, membawa kehidupan bagi kita. Dan ada Tuhan yang mau menjadikan kita menjadi seperti yang dia mau. Rekan-rekan, hampir tidak ada satu pemimpin agama pun, tidak ada satu agama dan paham atau aliran pemikiran apapun yang sanggup memberikan jawaban terhadap penderitaan dan kejahatan. Nggak ada. Sekularisme dan materialisme hari ini bilang apa? Milikilah sebanyak mungkin, amankan dirimu sebanyak mungkin dengan materi. Ketika penderitaan itu datang, materi nggak ada nilainya, rekan-rekan. Betul? Mungkin kita punya materi, tapi kita nggak bisa beli nyawa, rekan-rekan. Hari ini sepupu kita berkata kalau kita menderita, mereka berkata apa? Terimalah nasib, pasrah saja. Teman-teman kita dari Buddhis dan Hindu akan berkata apa? Itu karma. Kenapa bisa ada karma? Kamu menginginkan terlalu banyak. Makanya kalau kamu gak mau menderita, jangan mengingini. Jangan punya keinginan. Teman-teman pernah pikir, Bapak Ibu Saudara pernah pikirin gak? Jangan punya keinginan itu keinginan. Betul gak? Kamu gak boleh mengingini ya. Jadi kamu yang boleh lakukan adalah gak boleh mengingini. Loh, gak boleh mengingini kan keinginan.
Gak ada jawaban rekan-rekan. Tapi apa yang Kristus berikan sebagai jawaban terhadap penderitaan? Kristus berikan 2 jawaban untuk penderitaan. Yang dia berikan adalah, yang pertama dia datang ke dunia ini. Hidup 33,5 tahun sebagai manusia. Lalu naik ke atas kayu salib. Rekan-rekan kalau tujuannya memang cuma salib, mungkin dia tidak perlu hidupin 33,5 tahun itu kan. Kalau tujuannya cuma salib gitu, dia datang aja salib udah. Tapi dia datang sebagai orang yang terlupakan. Dia jalani hidup yang sangat sederhana. Dia alamin yang namanya ditolak, dikejar-kejar mau dibunuh. Dia ngalamin yang namanya dikhianati. Dia ngalamin yang namanya diludahi, direndahkan dan sebagainya. Untuk memberitahu kita apa? I know what you feel. Saya ngerti apa yang kamu rasa. Saya ngerti apa yang kamu sebut sebagai kejahatan dan penderitaan itu. Saya mau menangis bersama dengan engkau karena saya pun mengalaminya. Itu jawaban pertama yang Kristus beri. Dan jawaban kedua yang Kristus beri. Kristus bukan hanya ngomong, oke saya mau nanggung itu bersama dengan engkau. Kristus bilang apa? Saya mampu mengubahnya. Lihatlah salib itu. Salib tanda kematian itu saya ubah menjadi kehidupan. Tanda kemustahilan itu saya ubah jadi kemungkinan dan kehidupan. Tanda hina itu menjadi tanda berkat bagi kita. Apa yang Kristus akan kerjakan di hidup kita? Dia akan ubah apa yang kau dan saya sebut sebagai penderitaan, sebagai kutuk, sebagai gelap. Untuk menjadi hidup, menjadi berkat. Menjadikan kita seperti apa yang dia mau. Menjadikan kita memuliakan dia, rekan-rekan. Pertanyaannya, percayakah engkau kepada dia? Bersandarkah engkau kepada dia? Saudara-saudara, gembala-gembala itu punya satu kebiasaan. Kebiasaannya adalah beberapa waktu sekali gembala-gembala itu akan menuntun domba-domba untuk diceburin ke sebuah kolam kecil yang sudah dikasih antiseptik, rekan-rekan. Rekan-rekan pernah lihat domba? Pernah kebayang domba diceburin? Rekan-rekan bagi domba, dalam kacamata domba, diceburin itu sama dengan mau dibunuh, rekan-rekan. Bayangkan domba dengan seluruh bulunya yang begitu tebal, diceburin ke dalam air, itu sama seperti mau ditenggelamkan, rekan-rekan. Dan akan ada banyak domba yang ketakutan, kebingungan. Tapi proses itu diperlukan. Untuk apa? Untuk membersihkan domba-domba dari kuman, dari infeksi, dari luka-luka yang mungkin terjadi dalam hidupnya, yang justru akan menghancurkan dia lebih. Karena apa yang hari ini mungkin terasa seperti dijebak, dihancurkan, diremukkan, sesungguhnya adalah cara Tuhan. Tuhan di dalamnya bekerja untuk menjadikan kau dan saya serupa dengan dia. Percayalah kepadanya. Bersandarlah kepadanya. Rekan-rekan, perjalanan ikut Tuhan tidak akan gampang. Tuhan akan mengerjakan segala hal untuk membentuk kita menjadi serupa dengan dia. Tidak nyaman, bisa terasa seperti pedang, tapi itu diperlukan. Pertanyaannya, maukah kita menerima pedang itu untuk menjadi serupa dengan Kristus?